Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan pembaharuan pemikiran dalam Islam ya. Pembaharuan pemikiran dalam Islam ya, makna dan latar belakangnya. Dan yang akan dibahas terkait dengan pembaharuan pemikiran dalam Islam ini mulai dari istilah-istilah yang berkaitan dengan pembaharuan, ya, karena banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan pembaharuan. Ada istilah tajdid, reformasi, modernisasi, ya, dan sebagainya nanti akan kita bahas, ya. Kemudian berikutnya terkait dengan bagaimana sih sebetulnya pembaharuan yang terjadi dalam dunia Islam itu seperti apa, ya, mulai dari sejarah atau periodisasi perkembangan Islam ya yang mempengaruhi terhadap adanya upaya untuk pembaharuan pemikiran dalam Islam. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas apa sih sebetulnya landasan yang perlu dijadikan sebagai tolak ukur dalam perkembangan atau pembaharuan pemikiran dalam Islam. Nah, baik. Pembahasan yang pertama terkait dengan pembaharuan pemikiran dalam Islam ya, itu adalah kita akan mengulas dari sisi pengertian terlebih dahulu, dari sisi istilah yang digunakan yang sering muncul dalam pembaharuan dalam pemikiran Islam. Jadi istilah pembaharuan banyak sekali sebetulnya istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang bermakna pembaharuan ya, mulai dari istilah tajdid, kemudian islah, reformasi, asyriyah, modernisasi, ya, revitalisasi, resurgensi, reaseresi, kemudian renaissance, ya, fundamentalis dan sebagainya. Pokoknya istilahnya itu banyak. Ya. Nah ini peristilahan ini bukan hanya semata perbedaan semantik saja, ya, tapi dilihat dari sisi pemaknaan dari makna itu sendiri. Nah, seperti yang ada di dalam slide ya, yang ada di dalam slide itu menjelaskan bahwa istilah-istilah yang pertama yaitu terkait dengan tajdid, islah, dan reformasi. Ya. Jadi tajdid itu artinya pada hakikatnya adalah mengembalikan sesuatu kepada kondisi yang seharusnya. Jadi itu baru. Ya. Jadi tajdid ya itu sering diartikan juga dengan islah dan juga reformasi. Karenanya gerakannya itu sering dikatakan dengan gerakan tajdid atau gerakan islah dan gerakan reformasi. Nah, pembaharuan itu harus direalisasikan dengan mereformasi ya kehidupan manusia. Jadi baik dari sisi pemikirannya ya maupun upaya mengembalikan pemahaman yang benar terhadap agama yang dianutnya. Nah, istilah tajdid itu sendiri yaitu lebih mengarah kepada mengembalikan, ya, mengembalikan, menghidupkan, artinya mengembalikan kepada apa yang pernah ada pada masa sebelumnya. Jadi menghidupkan dan tajdid itu lebih mengarah kepada upaya untuk menghidupkan dan membangkitkan ilmu dan amal yang sudah diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah itu terkait dengan tajdid, islah, dan reformasi. Jadi tajdid itu berupaya untuk mendorong umat Islam agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, juga mengembangkan ijtihad. Inilah makna tajdid yang memang seharusnya ya diupayakan untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah serta mengembangkan ijtihad. Nah, kemudian tajdid juga ya itu adalah muncul ya, sebagai akibat adanya penyimpangan agama dan teologi. Sebabkan adanya paham ini ya, sekularisme ya. Sekularisme upaya yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Ya, jadi pembaharuan dalam Islam ini bukan berarti mengubah, bukan berarti mengurangi atau menambah teks Quran maupun hadis, tapi juga menyesuaikan dengan pemahaman atas Quran dan hadis tersebut. Kemudian berikutnya adalah istilah asyriyah dan modernisme. Nah, jadi modernisme atau asyriyah ini lebih mengarah kepada mengandung arti gerakan atau usaha untuk mengubah paham. Ya. Nah, yang mana
ya, paham itu perlu diubah. Kenapa? Yang ditimbulkan dikarenakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Ya. Nah, sehingga istilah modernisme dalam kehidupan keagamaan di Barat itu mempunyai tujuan. Ya, modernisme di Barat itu mempunyai tujuan menyesuaikan ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Ya. Sehingga aliran ini itulah yang memunculkan timbulnya sekularisme di masyarakat Barat. Sementara pembaruan dalam Islam, ya, atau modernisasi dalam Islam itu adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, ketika umat Islam itu senantiasa berkontak dengan Barat, modernisasi dari Barat itu membawa ide-ide baru ke dalam dunia Islam. Sehingga muncullah istilahnya rasionalisme, nasionalisme, kemudian demokrasi, sekulerisme. Nah, seperti halnya juga di dunia Barat, dunia Islam juga timbul ya pikiran dan gerakan menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam itu. Nah, maka dalam ini, maka modernisasi itu lebih disarankan oleh Harun Nasution itu untuk mengistilahkan gerakan untuk upaya mengembalikan ke dalam Quran dan Sunnah itu lebih mengarah kepada pembaharuan gitu, dibandingkan dengan istilah modernisasi. Kemudian berikutnya adalah revitalisasi, resurgensi, renaissance, dan reasersi. Nah, resurgensi ini adalah tindakan bangkit kembali, ya, tindakan bangkit kembali yang memang di dalam kebangkitan itu mengandung unsur bahwa Islam itu harus kembali mendapatkan prestisenya, gitu ya, kembali kepada masa jaya di masa lalu, ketika Islam menguasai dunia, ya. Ya, ini lebih mengarah kepada resurgence. Kemudian lagi revivalisme. Nah, revivalisme juga sama bangkit kembali, tetapi kembali ke masa lampau. Jadi berkeinginan kembali untuk menghidupkan apa yang sudah usang. Itu revivalisme. Kemudian berikutnya adalah renaissance. Kalau renaissance itu membangkitkan kembali masa-masa yang sudah ketinggalan zaman. Jadi bahkan ada konotasi itu menghidupkan kembali masa jahiliyah. Jadi sebagaimana Renaissance itu di Eropa, gitu kan? Renaissance di Eropa itu kan lebih kepada menghidupkan kembali peradaban Yunani. Ya. Jadi Renaissance ini harus berarti tajdid, gitu ya. Nah, mengapa implementasi ajaran Islam ini sangat penting untuk dilakukan pembaharuan, upaya untuk mengembalikan kembali kepada apa yang sebelumnya sudah terjadi ya di masa kejayaan di masa lalu, mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Ya. Nah, gerakan-gerakan pembaharuan ini sering digorakan gitu ya oleh umat-umat Islam. Ya. Mulai dari yang pertama ini gerakan revivalisme pramodernis yang memang muncul di abad ke-18 dan 19 di Arabia, India, dan Afrika. Ya. Nah, gerakan ini memperlihatkan ciri-ciri umum keprihatinan yang mendalam terhadap degenerasi sosiomoral umat Islam. Ya. Dan juga himbauan untuk mengenyahkan tahayul, ya, dan juga mengenyahkan corak ini pembaharuan melalui lewat kekuatan bersenjata jika perlu. Ya. Nah, kemudian revivalisme pramodernis ini kemudian diambil alih kembali ya di abad kedua, awal abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya, oleh modernisme klasik. Ya, ciri yang baru dari gerakan ini adalah perluasannya terhadap isi ijtihad, hubungan akal dan wahyu, pembaharuan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan. Ya. Nah, kemudian gerakan ketiga lahir neo-revivalisme, ya, yaitu mendukung gagasan demokrasi dan percaya mempraktekkan bentuk pendidikan Islam yang relatif telah dimodernisasi. Ya. Kemudian gerakan keempat yaitu neomodernisme muncul. Ini adalah muncul dikarenakan ketidakpuasannya terhadap modernisme klasik, ya, yang memang memiliki kelemahan, diantaranya adalah dalam mengenangani masalah-masalah khusus itu tidak menguraikan secara tuntas. Ya. Kelemahan berikutnya terdapat kesan bahwa modernisme klasik ini sudah terbaratkan, ya, sehingga muncullah yang namanya neomodernisme,
Jadi neomodernisme ini mengembangkan sikap kritis ya terhadap Barat terkait dengan yang menyinggung tentang Islam. Jadi dalam hal ini maka penting untuk dilakukan upaya untuk modernisasi dalam dunia Islam. Jadi kaum muslimin itu diupayakan mengkaji dunia barat dasar serta gagasan-gagasannya. Demikian pula hal-halnya dengan gagasan-gagasan dan ajaran dalam sejarah keagamaannya sendiri. Nah, kemudian berikutnya adalah latar belakang. Ya, itu tadi terkait dengan pengertian-pengertiannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah latar belakang pembaharuan dalam Islam. Ada beberapa hal yang memang kenapa mendorong timbulnya pembaharuan dan kebangkitan Islam gitu ya. Jadi ada beberapa aspek yang melatar belakangi timbulnya pembaharuan dan kebangkitan dalam Islam. Kenapa sih Islam itu ingin muncul, ingin mengadakan pembaharuan? Yang pertama itu dikarenakan paham tauhid yang memang dianut oleh kaum muslimin yang sudah tercampur, ya, dan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat, pemujaan terhadap orang-orang suci dan hal lainnya, sehingga berorientasi itu akan membawa kepada kekufuran. Kemudian berikutnya adalah sifat jumud. Sifat jumud yang membuat umat Islam ini sehingga berhenti berpikir dan berusaha. Jadi umat Islam ini maju di zaman klasik karena memang mementingkan ilmu. Oleh karena itu selama umat Islam masih bersifat jumud ya, atau berhenti berpikir dan berusaha, tidak mau berpikir untuk berijtihad, tidak mungkin akan mengalami kemajuan. Maka penting untuk melakukan pembaharuan. Yang ketiga adalah umat Islam ini selalu berpecah belah, ya, sehingga perlu ada pembaharuan. Maka umat Islam tidak akan mengalami kemajuan kalau misalkan umat Islam sendiri tidak ada rasa persatuan dan kesatuan. Ya, karena untuk mempersatukan kembali umat Islam, ya bangkitlah suatu gerakan-gerakan pembaharuan itu. Keempat adalah hasil kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Ya, tadi sebagaimana singgung di awal. Ya, jadi itulah. Nah, secara garis besar itu sendiri, ya dalam upaya untuk melakukan pembaharuan dalam Islam, sehingga timbul di periode sejarah Islam itu disebut dengan modern dan mempunyai tujuan membawa umat Islam kepada kemajuan. Dan di sini perkembangan maju mundurnya umat Islam itu terjadi dalam secara garis besar dalam sejarah itu ada 3 periode besar, ya, mulai dari periode klasik, kemudian periode pertengahan dan juga periode modern. Nah, periode klasik ini di tahun 650 ya, bisa dilihat di dalam slide-nya sampai dengan 1250 Masehi. Ini adalah zaman kemajuan yang memang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan, serta yang kedua adalah fase disintegrasi. Nah, fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan ini adalah di zaman ini adalah daerah Islam itu sudah masuk ke Spanyol, ya, sudah masuk ke Spanyol dan juga sampai ke India. Ya. Ini tunduk di bawah kekuasaan khalifah yang memang awalnya itu berkedudukan di Madinah, kemudian di Syria, ya, Damaskus, dan terakhir kemudian di Baghdad. Nah, ketika di masa-masa ini itu Islam betul-betul mengalami kemajuan dan puncak ilmu pengetahuan, ya, baik dalam bidang agama ya, maupun dalam bidang non agama, dan kebudayaan Islam pun betul-betul berkembang di masa ini. Ya, lahirlah di sini itu ulama-ulama besar ya di fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan itu. Lahir Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Hambali ya, dalam bidang hukum itu lahir. Kemudian lahir juga para pemikir-pemikir teologi ya, tasawuf itu ya mulai muncul di masa-masa ini. Kemudian ada yang fokus juga dalam bidang ilmu pengetahuan ya, seperti dalam bidang filsafat juga mulai bermunculan Al-Farabi, Ibnu Sina ya, kemudian Al-Khwarizmi ya dalam bidang ilmu pengetahuan itu. Ada lagi Ar-Razi ya. Nah, ini. Nah, kemudian fase berikutnya adalah fase disintegrasi. Ini terjadi di tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Nah, pada zaman ini keutuhan Islam itu sudah dalam bidang politik itu sudah terpecah belah. Islam itu terbagi ke dalam beberapa kerajaan-kerajaan kecil.
ya, sehingga kekuasaan khalifah ini justru menurun, sehingga akhirnya Baghdad itu bisa dilumpuhkan oleh Hulagukan ketika itu di tahun 1258. Dan ketika itu, di saat itulah khilafah yang memang sebagai lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu hilang begitu saja. Nah, ini di periode klasik. Ya, kemudian yang kedua adalah di periode pertengahan. Jadi mulai dari abad 1200 di tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi, ya, yang mana ini juga terjadi beberapa fase, kemunduran, ya, yang kedua adalah fase tiga kerajaan besar. Nah, di fase kemunduran ini, yaitu di tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi, ya, di mana pada zaman ini, ya, desentralisasi dan disintegrasi itu bertambah meningkat, ya, perbedaan Sunni Syiah, ya kan, Arab Persia, ya, dunia Islam itu seolah-olah terbagi menjadi dua, ya. Ada yang jadi di fase kemunduran ini juga di tahun 1250 sampai 1500 Masehi ini adalah fase di mana pendapat bahwa pintu ijtihad ini sudah tertutup makin meluas di kalangan dunia Islam ini, sehingga perhatian terhadap ilmu pengetahuan semakin berkurang. Dan parahnya lagi, ya, di fase kemunduran ini justru umat Islam di Spanyol ini mengalami penyiksaan oleh orang-orang Kristen ketika datang ke Spanyol itu. Ya, mereka dipaksa untuk masuk ke agama Kristen, atau kalau tidak mau masuk agama Kristen, mereka keluar dari daerah itu. Nah, itu. Nah, kemudian masih di periode pertengahan itu fase kedua, yaitu di fase tiga kerajaan besar di tahun 1600 sampai 1800. Ya. Mulai fase tiga kerajaan besar ini adalah tiga kerajaan besar yang dimaksud ini yaitu kerajaan Turki Utsmani, kemudian Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Ya. Nah, di masa kemajuan, ya, tiga kerajaan besar ini memiliki kejayaan masing-masing, ya. Baik itu dalam bidang literatur ataupun dalam bidang arsitek. Ya. Nah, di zaman pada periode tiga kerajaan besar inilah, ya, mulai dari periode kejayaan, ya, kemudian sampai dengan periode kemunduran itu sendiri di tiga kerajaan besar. Nah, sekarang Islam sedang memasuki periode modern, yaitu di tahun 1800 sampai dan seterusnya. Inilah zaman kebangkitan umat Islam. Ya, jatuhnya Mesir ke tangan Barat itu menginsafkan dunia Islam akan kelemahannya, menyadarkan bahwa umat Islam di bawah Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Dan ini merupakan ancaman bagi Islam. Ya. Nah, di periode modern ini mulai muncul ide-ide pembaharuan itu. Ya. Pembaharuan dalam Islam itu berbeda tentunya dengan Renaissance Barat. Kalau Renaissance Barat itu kan muncul itu dengan upaya untuk menyingkirkan agama, ya. Karena ketika Renaissance Barat itu kan muncul dikarenakan ketika ada ilmu pengetahuan yang bertentangan dengan gereja, maka ilmu pengetahuan yang disingkirkan. Nah, itu umat Eropa ketika itu menginginkan udah aja tidak ada kaitannya dengan agama, ya, menginginkan Renaissance, munculnya Renaissance Barat itu adalah upaya untuk menyingkirkan agama. Tidak ada agama sangkut pautnya dalam ilmu pengetahuan dan kehidupan, seperti itu kalau Renaissance di Barat. Kalau pembaharuan dalam Islam berbeda, ya. Justru pembaruan dalam Islam itu adalah upaya untuk memperkuat ajaran-ajaran Islam yang telah lalu, ya. Upaya untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi pembaharuan dalam Islam ini bukan hanya mengajak maju, tetapi juga melawan segala kebodohan dan juga kemelaratan, ya, yang memang tidak ada upaya lain untuk kemajuan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri, ya. Nah, itu mengapa munculnya apa istilahnya pembaharuan dalam Islam itu sendiri. Nah, berikutnya adalah apa sebetulnya yang perlu dijadikan landasan, ya, di dalam pembaharuan Islam. Jadi pembaharuan itu kan memang sesuatu yang seharusnya, sesuatu keharusan, suatu keniscayaan pembaharuan itu. Nah, yang karena dengan adanya pembaharuan maka secara otomatis akan mengajak kembali kepada kemajuan umat Islam di masa lalu. Nah, landasan yang bisa dijadikan dasar dalam upaya pembaruan Islam itu ada tiga, yaitu landasan teologis, normatif, dan juga historis. Nah, landasan teologis ini adalah terformulasikan dalam dua bentuk
keyakinan. Yaitu keyakinan yang pertama adalah keyakinan bahwa Islam itu adalah sebagai agama universal. Sebagai agama universal yang memang memiliki misi rahmatan lil alamin, artinya memberikan rahmatnya bagi seluruh alam semesta. Nah, universalitas Islam ini difahami bahwa ajaran Islam itu mencakup semua aspek kehidupan. Dalam Islam itu mengatur seluruh ranah kehidupan, baik itu yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia ataupun dengan alam lingkungannya. Nah, dengan terciptanya harmoni ya, antara ketiga wilayah itu ya, hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia dengan alam, maka akan tercapai kebahagiaan hidup yang sejati. Ya. Yaitu kebahagiaan hidup bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat itu sendiri. Ya. Yang kedua, yang menjadi landasan teologis, ya, ini keyakinan bahwa Islam itu adalah agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah. Ya. Jadi pasca Islam itu sudah tidak ada lagi agama yang diturunkan oleh Allah. Sehingga inilah yang memang dikatakan Islam itu sebagai agama yang sempurna, agama yang paling lengkap, yang melingkupi segalanya, mencakup sekalian agama yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran itu sebagai kitab yang sangat lengkap, sangat sempurna, mencakup segalanya, tidak ada satupun persoalan yang terlupakan dalam Quran. Ya. Kemudian yang kedua adalah landasan normatif. Nah, landasan normatif ini adalah landasan yang memang diperoleh dari teks-teks kewahyuan, mulai dari Al-Quran ataupun hadis. Ya. Ini dijadikan sebagai pijakan. Ya, Al-Quran dan hadis ini harus senantiasa dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan pembaharuan. Khawatirnya pembaharuan yang dilakukan itu bertentangan dengan Islam. Jangan sampai seperti itu. Maka tetap Quran dan hadis itu dijadikan sebagai istilahnya landasan normatif dalam melakukan pembaharuan. Kemudian yang berikutnya adalah landasan historis. Ya. Karena kan kita tahu bahwa di awal perkembangannya, ya, ketika Nabi Muhammad SAW masih ada dan pengikutnya masih terbatas, ketika itu ya Islam diterima dan dipatuhi tanpa batahan, semua penganutnya berkata sami'na wa ata'na, ya kan? Nah, Islam ketika itu sudah mulai menyebar luas, ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Ya, setelah menempuh kejayaannya itu, kemudian Islam mengalami kemandegan seperti yang tadi disampaikan, ya, periodisasi Islam. Kemudian Islam menjadi statis, akhirnya mengalami kemunduran. Ya, kemunduran itu semakin terasa sampai saat ini dikarenakan apa? Ada yang mendapat bahwa pintu ijtihad itu sudah tertutup sehingga akhirnya taklid pun merajalela, sehingga menenggelamkan umat Islam itu ke lubuk yang paling terdalam di abad ke-18 itu. Nah, itu sehingga itulah yang memang memunculkan dalam perkembangan sejarahnya gerakan pembaharuan ini memang terus mengalami dinamisasi gitu ya. Mengalami beberapa variasi gitu dalam melakukan pembaharuan ini ya. Lahir-lahirnya gerakan pembaharuannya yang tadi sudah saya jelaskan. Inilah dari sisi sejarahnya. Ya, jadi ide pembaharuan Islam yang berdandaskan teologis, normatif, dan historis itu menunjukkan bahwa relevansi antara teologis dan normatif dalam melakukan gerakan pembaharuan itu. Jadi gerakan pembaharuan dalam Islam itu sebetulnya memiliki akar historis yang kuat, ya, sebagai pijakan bagi kontinuitas gerakan pembaharuan Islam kini dan yang akan datang. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan landasan pembaharuan dalam Islam. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan menjadikan semangat bagi kita, ya, selaku mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan pembaharuan yang berupaya untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Quran dan hadis. Ketika ada segala sesuatu yang memang menyimpang dari Quran dan hadis, perlu kita lakukan. Pikirkan bagaimana sih upaya untuk membangkitkan kembali umat Islam. Ya, kita bangkitkan kembali umat Islam dengan cara satu-satunya adalah kebangkitan umat Islam tidak ada cara lain selain dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan hadis. Ketika segala sesuatu itu sudah dikembalikan kepada Quran dan hadis, maka pembaharuan itu akan muncul dan nyata. Ya, demikian yang penting untuk kita lakukan, mulailah dari diri kita sendiri. Ya, untuk melakukan pembaharuan dengan cara mengembalikan setiap kehidupan kita ke dalam
Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pembaharuan.